Fisika Universitas Halu Oleo. Di sini saya membuat sebuah video simulasi proses belajar mengajar untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Mikrofisika. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa di dalam hati. Kita dimulai. Selesai. Oke. Ketua kelas hadir semua teman-temannya? Hadir, Bu. Hadir ya. Sekarang tolong perhatiannya dekat. Nah, minggu lalu kan kita sudah mempelajari tentang objek IPA dan pengamatannya. Sekarang Ibu mau bertanya, kalau Ibu ingin mengamati benda yang ada di tangan Ibu ketika ini, besaran apa yang harus diukur dan apa saja satuannya? Ada yang mau jawab? Bu. Siapa yang silahkan? Panjang, Bu. Satuannya meter. Panjang. Ada lagi? Iya, silakan lagi. Masa, Bu. Masa. Kilogram. Satuannya kilogram. Yang lain? Ada, Bu. Tinggi dan lebarnya, Bu. Satuannya juga masa. Oke, tadi Fani jawab panjang. Satuannya meter. Terus Faiz jawab massa. Satuannya kilogram. Lalu Musnul tadi jawab lebar tinggi. Satuannya juga meter. Nah, semua jawaban yang kalian sampaikan tadi sudah bagus sekali, tepat dan benar. Lalu kalau Ibu mau mengukur panjangnya, massa, lebar dan tinggi boneka ini, apa yang harus Ibu lakukan? Siapa jawab? Ya, mengukur. Ya, benar sekali ya, kita harus mengukur boneka ini. Nah, sekarang berdasarkan tadi dari jawaban kalian mengenai besaran, satuan, dan mengukur, kira-kira materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Siapa yang mau tebak? Tentang pengukuran. Tentang pengukuran, bagus sekali. Pengukuran. Jadi materi hari ini tentang pengukuran. Sekarang siapa yang mau coba menjelaskan apa itu pengukuran? Dari dulu. Ya, Faiz lagi. Apa Faiz? Pengukuran adalah kegiatan. Pengukuran adalah suatu kegiatan mengukur. Kegiatan mengukur. Mengukur ya, kegiatan. Berarti kita sedang mengukur suatu kegiatan. Jawabannya sudah tepat, tapi lebih jelasnya lagi, pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan antara besaran, ini kan dari besaran panjang, massa, lebar, tinggi, membandingkan besaran dengan alat ukur. Alat ukurnya kayak misal, apalagi neraca, yang kita jadikan sebagai satuan, yaitu satuannya meter, kilogram, ya. Jadi Ibu ulangi lagi, perhatikan baik-baik. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan antara besaran dan alat ukur yang kita gunakan, yang kita jadikan sebagai satuan. Dimengerti? Oke. Jadi hari ini
ini Ibu berharap kalian itu bisa mengerti tentang pengertian pengukuran, tentang satuan, besaran, dan kalian juga tahu pentingnya menggunakan satuan. Ya, itu tujuan pembelajaran yang kita akan capai hari ini. Oke. Selanjutnya coba Pak Ivan bisa maju ke depan. Ayo, jangan lama-lama ke depan. Ya, maju jangan lama dong. Yang lain perhatikan ya. Coba sekarang Faiz sama Fani ukur panjang meja ini menggunakan jengkal kalian. Coba Faiz dulu ukur. Menggunakan jengkal ya. Berapa? 4 jengkal. Coba Fani. Ya, berapa nih? 5. Oke, silahkan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih ya. Fani tadi mengukur dia mendapat 5 jengkal. Faiz 4 jengkal. Nah, dari tadi simulasi yang dilakukan oleh Fani dan Faiz mengukur meja ini dengan menggunakan jengkal. Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Kan tadi Fani sama Faiz sudah mengukur panjang meja menggunakan jengkal. Fani mendapatkan 5 jengkal dan Faiz mendapatkan 4. Ada yang mau ditanyakan? Saya dulu, ya silakan Mas. Mengapa hasil pengukuran si Faiz dengan si Fani berbeda, Bu? Mengapa hasil pengukurannya berbeda ya? Ya. Hasil pengukuran ada yang mau coba jawab? Saya Bu. Ya, hasilnya berbeda karena ukuran jengkal antara Fani dan Faiz berbeda. Karena jengkal antara Fani dan Faiz kenapa tadi? Berbeda. Ya, benar sekali, berbeda. Bagus sekali ya jawabannya. Nah, di sini saya menyampaikan tadi kan Fani dan Faiz dia itu mengukur meja yang sama ya, menggunakan jengkal. Tapi mereka mendapatkan pengukuran yang berbeda. Fani 5 jengkal, sedangkan Faiz hanya 4 jengkal. Terus tadi juga Lucy dia menjawab hasilnya berbeda karena jengkal Fani dan Faiz berbeda. Tentu kita tahu ya semua anak-anak, jengkal setiap manusia itu pasti berbeda tergantung besar tingginya orang, besarnya juga berbeda-beda. Di sini kan tadi kita sudah tahu pengertian pengukuran, yaitu membandingkan antara besaran dan satuannya tadi. Nah, besaran itu kan tadi panjang meja ya, panjang kan, besaran itu panjang. Tapi satuan yang digunakan itu sebagai alat ukur bukan meter, melainkan jengkal. Jadi hasilnya berbeda. Itu menandakan bahwa jengkal merupakan satuan yang tidak baku. Apa itu satuan tidak baku? Satuan tidak baku adalah satuan yang ketika digunakan oleh antara si Fani dan Faiz itu akan menghasilkan ukuran yang berbeda. Fani 5 jengkal, Faiz 4 jengkal. Padahal besaran yang mereka gunakan itu sama dan meja yang diukur pun sama. Paham? Oke. Selanjutnya silakan kalian kan kalian sudah diberi kelompoknya ya. Ya silakan duduk sesuai
Nah, sekarang coba masing-masing kelompok dibaca baik-baik dalam APD-nya, petunjuknya apa yang harus kita lakukan hari ini, apa yang akan kita lakukan pada hari ini ya. Nah, yang pertama itu siapkan alat dan bahan, sudah ada? Alat dan bahannya itu mistar ya. Siapkan. Ada mistarnya? Coba di atas supaya lihat mistar ya. Nah, di sini perintahnya itu kita disuruh mengukur seperti tadi, Faiz dan Fani mengukur panjang meja menggunakan jengkal dan mistar. Tadi kan cuma pakai jengkal saja. Kita mau membuktikan. Coba kalau sekarang juga dibandingkan pakai mistar, apakah hasilnya mau sama atau tidak? Ya, silahkan dikerjakan. Coba diukur mejanya. Ada yang pakai jengkal, ada yang pakai mistar. Habis itu, setelah itu kalian coba ya jawab pertanyaan yang ada di KPD. Dibuka selama 5 menit ya. Kelompok yang duluan bisa selesaikan akan bisa syariah. Oke?
menyampaikan hasil. Ayo dong, jangan malu sama temannya kok malu. Ya coba diskusinya poin pertama. Pengertian satuan. Pengertian satuan apa itu? Pengertian satuan. Satuan adalah perbandingan dalam proses pengukuran suatu besaran dengan besaran lain. Yang kedua, ada perbedaan pengukuran dengan menggunakan jengkal. Karena anggota tubuh jengkal setiap orang berbeda, sehingga ketika mengukur panjang menggunakan jengkal, hasilnya akan berbeda untuk setiap orang. Yang ketiga, tidak ada perbedaan pengukuran dengan menggunakan penggaris atau mistar. Karena satuan pada mistar adalah sama, tidak bisa diubah panjang pendeknya. Mengukur dengan tangan jengkal termasuk satuan tidak baku. Yang kelima, pengukuran menggunakan penggaris termasuk satuan baku. Sudah? Sudah. Dengar semuanya? Nah, sekarang coba kelompok 2 silakan menanggapi hasil presentasinya kelompok 1. Ya, mesti silakan. Presentasinya sudah bagus, namun ada yang ingin saya tanyakan. Apakah dalam mengukur kita harus menggunakan satuan baku dan menampak? Pertanyaannya tadi apa? Kenapa kita harus menggunakan satuan baku? Kenapa kita harus menggunakan dalam mengukur harus menggunakan satuan baku? Mengapa? Ini kan tadi kalian sudah jelaskan tentang satuan. Ya, teman kalian menanyakan mengapa dalam mengukur. Coba usia ulang temannya yang mungkin belum tahu pertanyaannya. Tadi mengapa dalam mengukur? Apakah dalam mengukur kita harus menggunakan satuan baku dan mengapa? Nah, pertanyaannya apakah dalam melakukan pengukuran kita harus menggunakan satuan baku dan mengapa? Ya, silakan jawab. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya adalah iya. Kita harus menggunakan satuan baku dalam mengukur pengukuran. Karena dengan menggunakan satuan baku hasil yang diperoleh akan sama dan lebih mudah. Karena hasil pengukurannya sama dan lebih mudah. Bagaimana Lucy? Sudah dipahami? Yang lain ada yang mau menanggapi? Ada? Ada atau tidak? Tidak ada. Jangan selalu malu kalau dia bilang tidak, kalau dia bilang iya. Nah, karena sudah tidak ada, kita berikan dulu upload untuk kelompok 1 yang sudah presentasi.
satuan. Yang kedua tentang satuan tidak baku. Dan yang terakhir tentang satuan baku. Tadi kan kesimpulan itu ada pengertian satuan, satuan tidak baku dan satuan baku. Nah, di awal tadi kita sudah sempat singgung ada Fani dan Faiz yang mengukur panjang meja menggunakan jengkal. Jengkal itu termasuk satuan tidak baku karena jengkal Fani dengan Faiz berbeda. Ya, satuan tidak baku itu berarti ketika satuan itu digunakan oleh Fani dan Faiz menghasilkan hasil yang berbeda, itu disebut satuan baku. Satuan tidak baku. Nah, sedangkan satuan baku itu kebalikannya dari satuan tidak baku. Satuan baku berarti hasilnya akan sama. Mau Faiz yang gunakan, Fani, Husnul, Anggun, Ima, semuanya hasilnya akan sama. Tidak hanya setiap orang di negara manapun, mau di India, mau di Pakistan, mau di Indonesia, mau di luar negeri manapun, kalau kita menggunakan satuan baku itu hasilnya akan sama. Ketika kita menggunakan ukur panjang, satuannya pasti meter. Dan 1 meter itu di mana-mana sama ya, nilainya itu sama. Nah sekarang, jadi sebenarnya satuan itu apa sih, pengertian dari satuan itu sebenarnya apa? Nah, satuan itu jadi ya pengertiannya satuan itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan suatu besaran. Di sini kan besarannya itu panjang, berarti satuan yang digunakan adalah meter ya. Sesuatu yang digunakan untuk menyatakan besaran. Ingat ya, perhatikan. Jadi itu tadi kesimpulan yang kita peroleh dari diskusi yang kalian lakukan, pengamatan tadi. Masih ada yang belum dipahami? Masih ada? Siapa yang mau bertanya? Ya, Pak, silahkan. Saya ingin bertanya, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, apakah ada besaran baku dan besaran tidak baku? Lalu contohnya seperti apa? Besaran ya. Ya, dari tadi kan kita sudah mengetahui pengertian dan jenis-jenis satuan ya, pengertian satuan, jenis satuan baku dan tidak baku. Nah sekarang besaran. Kan tadi di awal pengukuran itu membandingkan kan besaran dengan alat ukur yang kita gunakan sebagai satuan. Jadi sebenarnya besaran itu apa? Dan tadi Fani bertanya apakah ada besaran tidak baku dan besaran baku seperti satuan kan? Oke, begini. Besaran itu sesuatu yang bisa kita nyatakan dalam bentuk angka. Kita bisa tahu nilainya, kita bisa ukur. Itu yang namanya besaran. Panjang kita sebut besaran karena kita bisa ukur. Panjangnya 5 meter, 3 meter, 2 meter ya. Besaran itu sesuatu yang bisa kita ukur. Lalu masalah besaran tidak baku dan besaran baku. Bukan tidak ada yang besaran itu ada 2, besaran yang bisa kita ukur dan besaran yang tidak bisa kita ukur. Besaran yang bisa kita ukur seperti tadi ini, panjang, massa, lebar, tinggi, volumenya berapa, itu besaran yang bisa kita ukur. Ada besaran yang tidak bisa kita ukur. Contohnya seperti kebahagiaan. Ada yang mengukur kebahagiaan? Tidak ada kan? Terus contohnya lagi warna, misalnya warna ini, lalu ibu, kita tidak bisa memberikan suatu nilai 90 itu akan berwarna pink, nilai sekian akan berwarna pink, tidak bisa kan? Warna itu tidak bisa kita ukur. Lalu mungkin misalnya buah, ada buah kita juga tidak bisa ukur. Buah misalnya buah jeruk ya, jeruk. Oke, apa yang bisa kita ukur? Misalnya
misalnya tinggi pohon jeruknya kan, tingginya, terus beratnya jeruk, masanya ya, masa dari jeruk itu. Terus apa lagi? Lebarnya, lebar permukaan jeruknya. Ada juga dari buah jeruk yang tidak bisa kita ukur, yaitu ke tingkat kematangan dari jeruk itu kita tidak bisa ukur kan, iya kan? Nah, jadi itu tadi ya besaran. Besaran itu sesuatu yang bisa kita ukur, tapi ternyata bisa ada juga besaran yang bisa kita ukur kayak tinggi, masa, lebar, dan besaran yang tidak bisa kita ukur. Dan yang paling jelas itu contoh dari besaran yang bisa kita ukur itu kebahagiaan, kasih sayangnya orang tua sama anaknya. Ada yang ukur? Tidak ada. Kasih sayang pencipta Tuhan kepada makhluknya itu juga sangat tidak mungkin ya. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran kan, mau lautan sebagai tintanya, dedaunan pohon sebagai kertasnya, kita tidak bisa menuliskan nikmat Tuhan. Kita tidak bisa mengukur nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita. Dipahami? Oke, jadi mungkin itu saja ya pertemuan kita pada hari ini. Tapi sebelum Ibu tutup, Ibu coba mau tanya, apakah kalian benar-benar memperhatikan apa yang dari tadi Ibu sudah jelaskan di depan, apa yang sudah kalian lakukan bersama kelompok kalian? Coba sebutkan contoh satuan tidak baku. Siapa? Saya, Bu. Ya, Ima, coba. Contoh satuan tidak baku: jengkal, hasta, depa, dan botol. Contohnya jengkal, hasta, depa, dan botol. Iya ya, karena dulu kan pasti orang kalau beli minyaknya berapa? Pasti belinya 1 botol kan, bukan 1 liter. Nah itu 1 botol, coba bayangkan kalau kita beli penjualnya itu jual botolnya kecil-kecil, tapi kita bawa botolnya besar, nanti bagaimana cara mengukurnya, ya kan? Makanya sebenarnya itu sangat penting sekali menggunakan satuan baku ketika dalam perdagangan ya, khususnya dalam perdagangan. Karena kalau kita mau membeli sesuatu atau misalnya kita mau mengukur, kita mau jahit baju nih, ke bawah ke tukang jahitnya, Bu, panjang baju saya 5 bingkai ya, bingkainya kita kecil-kecil, sedangkan bingkai penjahitnya besar sekali ya. Jadi nanti bajunya gimana dong? Beda-beda kan kelebaran, kebesaran. Jadi itu ya salah satu pentingnya satuan baku ya. Terus Ibu mau bertanya lagi, contohnya satuan baku. Ayo, dari ulang-ulang ya, Abu. Amun. Contoh satuan baku meter, kilogram, dan volume. Ya, meter, kilogram, volume. Ya, bagus sekali ya. Beri tepuk tangan teman-temannya. Oke, jadi Ibu rasa karena kalian bisa jawab pertanyaan Ibu dengan baik dan dengan benar, maka materi hari ini cukup sampai di sini. Oh ya, nanti dikerjakan PR-nya ya, halaman 52 di buku paket kalian ya, dikerjakan minggu depan. Lalu minggu depan itu kita akan mempelajari masalah besaran pokok dan besaran turunan. Kan tadi kita sudah singgung masalah besaran kan? Jadi materi minggu depan itu tentang besaran pokok dan besaran turunan. Dibaca baik-baik ya, karena minggu depan di pertemuan awal Ibu akan kasih kuis. Dan yang bisa jawab kuisnya itu pasti hadiah. Oh iya, jadinya Ibu juga tadi kan, Ibu mau kasih hadiah untuk kelompok yang paling bagus kan? Menurut Ibu, dua-duanya kelompoknya hebat-hebat semua, bagus-bagus karena bisa menyelesaikan semuanya dengan cepat dan tepat. Jadi pada pertemuan kali ini kelompok 1 dan kelompok 2 mendapatkan bintang. Oke, mungkin saja ya. Masalah tadi bilang kayak itu dipelajari lagi sampai di rumah, dibaca-baca lagi bukunya ya. Oke, sekarang ketua kelas silahkan kita pimpin doa sebelum saya mulai ya, doa sudah belajar silahkan. Mari teman-teman sebelum kita keluar, mari kita berdoa dulu. Selesai. Oke, bacakan
Ya, jangan pernah menilai seseorang dari kecantikannya ya. Jangan jadikan kecantikan seseorang itu sebagai sesuatu yang dapat diukur. Oke? Sampai jumpa.